Smart Brain Management. Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan. Smart Brain Management dibawakan oleh Sutanto Windura. Smart Listeners, senang sekali saya William Darmawan menemani Anda dalam program Smart Brain Management. Dan tentunya kalau sudah masuk hari Selasa pagi ya, ini waktunya Smart Brain Management memberikan ilmu-ilmu, pengalaman, atau juga tips-tips agar kita bisa mengoptimalkan fungsi otak kita secara maksimal, sehingga kita bisa lebih produktif dan juga lebih gampang mengingat salah satunya, kemudian bisa belajar dengan cepat. Pokoknya banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan kita mendengarkan Smart Brain Management selama 1 jam ke depan, Smart Listeners. Dan pada kesempatan pertemuan pagi menjelang siang hari ini, kita akan masih membahas tentang bagaimana mengoptimalkan fungsi otak kita agar kita nggak gampang menjadi pelupa. Nah, nggak mau dong kita menjadi pelupa, apalagi di usia yang masih relatif muda, tapi gampang lupa, kayaknya nggak banget ya. Oke, baik, Smart Listeners, Anda bisa memberikan pendapat atau juga pertanyaan sekali lagi di YouTube Smart FM, karena kami juga sedang live di YouTube Smart FM, dan juga Anda yang bergabung di 10 kota jaringan Smart FM bisa berpartisipasi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Topik kita pada Smart Brain Management pada kali ini adalah lupa, no way. Baik, sudah ada Pak Sutanto Windura. Selamat pagi, Pak Tanto. Selamat pagi, Mas Willy. Selamat pagi, Smart Listener yang jenius dan kreatif, pemilik 100 miliar sel otak yang luar biasa. Oke, tentunya Smart Listeners nggak akan lupa ya kalau setiap Selasa jam 11 pagi itu waktunya Smart Brain Management ya. Jadi harus selalu standby nih selama 1 jam ke depan karena tadi bisa mengoptimalkan fungsi otak. Pak Tanto, kita membahas soal lupa yang minggu lalu sempat juga kita bahas karena topiknya sangat menarik sekali. Akhirnya kita bikin part keduanya. Mungkin boleh di-review sedikit nih Pak Tanto tentang apa yang dibahas minggu lalu serta tipsnya agar kita nggak gampang jadi pelupa. Silakan Pak Tanto. Oke, baik. Makasih, Mas Willy. Smart Listener, jadi lupa, no way. Apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah banyak orang berpendapat kalau sudah lupa atau menjadi pelupa itu sudah takdir. Ya, karena usia dan sebagainya. Padahal dengan brain management itu semua bisa diatasi, dicegah penurunan daya ingat kita, dan bagaimana kita masih bisa mempunyai daya ingat yang luar biasa walaupun usia bertambah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin memberikan lebih banyak, bukan langsung metode-metode tipsnya, tetapi lebih ke what dan why-nya dulu. Ya. Lupa itu apa sih? Ya, bukan sesuatu yang definitif, tetapi lupa itu ada beberapa kategori lupa. Ya. Lalu kenapa kita bisa lupa? Dari belajar lupa itu berapa kategori? Contohnya faktor-faktor yang menyebabkan lupa termasuk ya mengapa kita lupa itu akan memberikan kita insight lebih banyak bagaimana kita cara mengatasi. Ya, oke. Sekarang saya review dulu apa yang sudah kita bagikan minggu lalu. Jadi sekali lagi lupa manusiawi ya. Tapi kalau lupa terus-menerus, terus menjadi pelupa, atau kita tidak mencegahnya, kalau kita memperburuknya dengan rasa percaya bahwa ini sudah takdir, itu akan lebih hebat lagi efeknya. Karena salah satu penyebab mengapa kita bisa lupa adalah faktor psikis. Ya. Nah, faktor psikis ini disebut dengan self-motivated forgetting theory. Kita secara tidak sadar bisa termotivasi untuk menjadi pelupa. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita ini memang otaknya sudah parah dan memang punya kemampuan mengingat atau kemampuan daya ingat yang buruk. Ini dulu yang harus diatasi dalam berbagai situasi. Hal ini kadang lebih dominan daripada yang lain-lain, gitu ya. Lalu juga hal yang menarik sedikit sebelum kita masuk ke previewnya apa yang sudah tadi Mas Willy sampaikan, jangan sampai lupa setiap Selasa jam 11. Nah, repetisi. Nah, ini yang paling primitif, kuno. Kalau nggak mau lupa ya diulang-ulang terus.
Repetition is the mother of memory, gitu ya. Tetapi nggak perlu brain management kalau begitu. Justru dengan brain management, effortnya nggak perlu diulang-ulang sebanyak itu. Ya, oke, nanti kita akan sampai ke sana. Oke, smart listener. Jadi minggu lalu kita sudah sampaikan apa? Bahwa ada banyak cara untuk mencegah dan merawat bagaimana supaya otot memori Anda selalu bekerja dengan baik sehingga lupa no way, gitu ya. Nah, lupa itu apa saja? Lupa itu tidak hanya gagal recall. Wah, kamu ingat nggak kemarin belanja apa saja? Lupa begitu ya. Nah, ternyata lupa itu macam-macam ya. Satu, lupa semuanya. Sebutan sila Pancasila, nggak ada yang ingat satupun. Kedua, lupa sebagian. Ya, salah satu sila saja. Nah, kita paling enak pakai contoh Pancasila, sila-sila Pancasila. Ya. Ketiga, tertukar. Manusia yang beradab, saya tahu itu sila Pancasila, tapi itu sila keberapa? Keberapa ya? Iya. Atau contoh yang lain, miopi itu penyakit mata yang tidak bisa melihat jauh atau dekat. Ya. Saya takut kebalik sama presbiopi. Ya, stationery bahasa Inggris yang artinya alat tulis itu yang pakai E atau pakai I, stationery atau stationery ya, kebetulan pengucapannya sama. Itu tertutup, ya. Lalu lupa juga bisa salah penulisan. Perjanjian waktu kemerdekaan, pasca kemerdekaan ada perjanjian Renville. Renville itu L-nya 1 atau 2. Nangro Aceh Darussalam. Darussalamnya 1 S atau 2 S ya. Mas William L-nya 1 atau 2. Nah, salah nulis. Apalagi kalau sudah soalnya tuliskan nama aktor laga terkenal Arnold Schwarzenegger. Wah, itu tulisan paling susah. Nah, lalu juga lupa juga bisa berarti tidak bisa merecall secara urut, urutannya kacau. Kalau tadi cuma tertukar, kalau ini urutannya kacau, gitu ya. Sebutkan alat pencernaan dari sejak masuk makanan sampai keluar lagi, gitu. Nah, itu lupa ya. Lalu kita juga udah review sebenarnya 7 faktor yang mempengaruhi daya ingat seseorang. Ya, mulai dari bawaan sejak lahir, ya memang ada yang terlahir sudah kuat daya ingatnya, walaupun kita sama-sama dibekali oleh 100 miliar neurons ya. Lalu kedua, tingkat pendidikan, atau dengan kata lain, sebanyak apa dia sering belajar. Ya, paling gampang diartikan dengan tingkat pendidikan. Tapi orang otodidak pun juga oke. Lalu usia bagaimanapun memang berpengaruh. Terutama 35 tahun ke atas, regenerasi sel otak barunya, di mana di situ sel otak itu ada dendris cabangnya yang akan menyimpan memori-memorinya itu akan jauh lebih kecil daripada yang rusak. Tidak ada cara lain kecuali belajarnya lebih banyak. Dan sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan lain sebagainya. Keempat, nutrisi. Nutrisi bagaimanapun ada pengaruhnya. Nah, nutrisi yang bagi otak paling oke itu kolin kita sebutnya. Kolin atau asetilkolin. Intinya itu protein. Ya. Lalu gaya hidup, ya, yang suka stres, ya, apalagi juga konsumsinya narkoba, ya, nikotin, kafein, pro dan kontra. Jadi yang suka kopi seperti saya ada plus minusnya. Tapi kalau over selalu tidak bagus, ya. Tapi kalau pas itu pun masih pro kontra ya. Buat saya ya masalahnya kalau nggak ngopi saya hang ya. Walaupun sehari saya 2 kali saja, gitu ya. Terakhir, nah ini yang tidak terakhir. Yang keenam adalah itu tadi yang paling berbahaya. Program virus pikiran. Bisa termotivasi untuk jadi pelupa, khususnya saat ya ada dibilang ingatanmu payah, kecil-kecil dibilang kamu ini kecil-kecil sudah pelupa. Kita percaya bahwa kita ini pelupa, sehingga suatu saat kita berusaha merecall sesuatu, kita mensabotase sendiri. Ya. Terakhir, punya tidaknya teknik dan keterampilan mengingat. Ini yang bisa dipelajari oleh setiap orang tanpa ada kata terlambat. Nah, itulah beberapa hal yang kita sampaikan. Ada 2 tips lagi yang kita sampaikan. Waktunya masih ada, mau kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, sponsors Anda jangan kemana-mana karena topik yang kita bahas ini sangat menarik dan bermanfaat sekali ya untuk Anda, karena tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti aja ada yang perlu kita ingat,
Mulai dari hal-hal simpel ya, mulai dari password handphone, ATM, bahkan sampai hal-hal yang sangat krusial dan penting yang perlu Anda ingat. Dan bagaimana tips and triknya, Anda jangan kemana-mana karena Smart Brain Management kembali sesaat lagi. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart Business Outlook 2023 didukung oleh PT Pegadaian, Isuzu, iFit, PT Mandiri Tunas Finance, Samco Health, dan Hotel Borobudur, Jakarta. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Brain Management. Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan. Smart Brain Management dibawakan oleh Sutanto Windura. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Brain Management dan kita masih membahas topik tentang lupa, no way ya. Dan Smart Listeners, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kita secara streaming di kesempatan siang hari ini di YouTube Smart FM. Jadi Anda yang sedang mendengarkan di radio juga bisa menyaksikan obrolan kita berdua ya di YouTube Smart FM. Baik Pak Tanto, tentunya tadi sudah dijelaskan ya, ternyata lupa juga ada jenis-jenisnya, mulai dari lupa sebagian, lupa seutuhnya, atau bahkan huruf, dan banyak lagi ya jenis-jenisnya dari lupa yang tadi sempat Pak Tanto jelaskan. Nah, tentunya ada tips dan triknya yang sempat dibahas pada minggu yang lalu. Mungkin boleh di-review sedikit nih Pak Tanto. Oke. Baru 2 saja minggu lalu, tapi itu praktikal sekali buat dijalankan, gitu ya. Yang pertama metode chunking. Chunking, ya saya tidak menyebut ini suatu metode yang sangat rumit, ini super gampang sekali. Nah, Smart Listener mungkin perhatikan, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa kadang Anda terima kartu nama atau melihat sesuatu saat Anda browsing, kontak, nomor telepon, nomor HP seseorang itu suka dipisah dengan spasi atau minus strip ya. Nah, misalnya 0816 strip 4213 strip 7876 menjadi 3 bagian. Oke. Nah, seperti itu tujuannya apa? Kalau nggak strip di spasi gitu ya. Karena tidak lain otak kita ini sebenarnya punya zona kenyamanan yang bisa cepat untuk dia lakukan dalam hal memori itu tidak lebih dari 7 item. Nah, sedangkan kalau nomor HP itu pasti lebih dari 10, bisa 11, 12, 13, gitu ya. Waktu saya pertama kali mengajar tentang memori 20 tahun yang lalu, saya selalu ngasih contoh nomor telepon. Waktu itu HP belum populer banget ya. 2002 masih HP-nya masih primitif ya.
Saya bilang nomor telepon kantor Anda misalkan, paling 6 digit, paling banyak 7 digit. Mungkin kalau Jakarta daerah Sudirman, kalau daerah kadang masih 4 digit, 5 digit. Sekarang Jakarta sudah 8 digit. Ya. Sudah banyak sekali, hampir nggak ada kita temuin nomor telepon di Jabodetabek yang kurang dari 6 digit. Begitu ya. Nah, artinya itu sudah keluar dari zona kenyamanan. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara dipisahkan. Seperti tadi 0816, 213, 7876, ini cuma 3 bagian. Ternyata otak kita bisa menampung menjadi 7 kelompok lagi. Jadi ngakalin otak. Nah, ini tipsnya banyak sekali ya, untuk Anda bisa bawa ke rapat, dan lain sebagainya. Untuk jeda, nah, termasuk yang sudah kita sampaikan soal the power of break. Jadi jeda ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan daya ingat Anda. Nah, paling enak kita contohnya waktu konteks belajar. Belajar ikut semalam itu tidak bagus. Kenapa? Ya. Karena tidak ada asosiasi dari apa yang barusan Anda masukkan. Tidak ada ikatan dengan pikiran bawah sadar alias informasi yang sudah pernah kita masukkan sebelumnya, database lama kita. Itu perlu, informasi akan otomatis berasosiasi. Nah, asosiasi ini tidak diberikan kesempatan. Ya, jadi waktu itu saya sampaikan paling gampang ingat cara ini adalah pokoknya 5 kali 2 jam lebih bagus daripada 2 kali 5 jam. Jadi yang paling penting ada frekuensi break-nya yang banyak, walaupun masing-masing break durasinya singkat, daripada frekuensinya sedikit tapi durasinya lama. Itu kalah efektif ya. Nah, tadi 2 itu saja yang kita sampaikan minggu lalu. Oke. Ya, Sobat Listeners, tentunya tadi 2 tips tadi sudah mulai bisa Anda praktekkan ya dari Pak Tanto ya. Kalau nomor telepon itu dikasih strip, misalnya 0812 strip sekian sekian sekian, strip sekian sekian sekian. Itu mempermudah otak kita untuk mengingat ya, dibandingkan berjejer gitu ya. Angka itu salah satu contoh yang paling simpel yang bisa Anda lakukan juga. Nah, kira-kira Pak Tanto, ini tips apa lagi nih yang dibagikan di pertemuan hari ini nih Pak Tanto? Karena soalnya juga kan pasti banyak banget yang diingat ya hari-harinya ya. Mulai dari pekerjaan kantor, tugas kantor, kemudian juga urusan rumah tangga, pokoknya banyak banget deh. Oke, baik. Smart listener masih banyak. Saya akan mengelaborasi apa yang tadi saya singgung, teknik mengingat atau teknik menghafal, atau supaya Anda tidak lupa, satu metode yang paling primitif, diulang-ulang. Repetition, ya, diulang-ulang. Masalahnya tidak semua dari kita mau melakukan berulang-ulang. Tidak semua dari kita, tidak mau. Sebenarnya kalau mau bisa, tidak mau meluangkan upaya sebesar itu untuk mengulang-ulang. Nah, ternyata mengulang-ulang ini pun ada triknya. Ada strateginya supaya pengulangannya tidak banyak sekali, tapi Anda bisa mendapatkan informasi daya ingat yang hampir permanen, atau kita sebutnya long term memory. Ya, ini penelitian dari Herman Ebbinghaus. Ya, ada rumus, kita main-main sedikit dengan singkatan supaya Anda otaknya berpikir di siang hari ini menjelang makan ya, untuk mendekode code yang saya kasih gitu ya. STM menjadi LTM sama dengan 5R. Nah, apa kira-kira ini? Nah, ini perwakilannya Mas Willy ya. STM tanah atau menjadi LTM sama dengan 5R. Bingung ya? STM dulu, STM apa? Bukan susu telur madu ya. Kalau orang Solo tahu susu telur madu. STM, Sierra Tango Mama, apa itu? Short term memory. Oke, short term memory ya. Ya, menjadi LTM, berarti apa itu LTM? Long term memory. Long term memory, bahkan bisa permanen. Itu syaratnya 5R. Nah, R-nya apa? Romeo-nya apa? 5R. Apa ya Pak Tanto ya? Ya ini yang barusan kita bahas, metode yang paling primitif itu. R-nya apa? Ya, repetition. Ya. Iya.
Oh, cuma 5 kali ngulang, langsung ingatannya seumur hidup. Ya, tidak. Ada aturannya. Jadi, smart listener, minggu lalu kita sampaikan bahwa ingatan itu bisa luntur. Ada decay teori. Penelitian Spitzer di tahun 1939 mengatakan sehari saja itu ada 85% dari apa yang kita ingat dalam waktu 24 jam itu sebelumnya, itu yang luntur 85%-nya. Terutama yang kita tidak anggap penting. 85% misalnya. Luntur. Jadi ingatan itu seperti bisa kena matahari, air itu bisa pudar gitu ya. Tapi tidak pernah hilang loh. Tidak pernah hilang. Luntur. Nah, metode dari 5R repetition ini sebelum luntur itu harus direpetisi. Maka akan menimbulkan suatu grafik yang berbeda. Nah, akhirnya disimpulkan, smart listener, masih ada ya waktunya ya? Ya. Disimpulkan 5R-nya itu berjenjang waktunya, ada aturannya. Oke, gimana aturannya? Aturannya begini, kalau mau effortnya sedikit, tapi metodenya primitif, yaitu repetition, tapi menghasilkan memori yang span-nya panjang, repetisinya adalah begitu terima informasi ini, repetition pertama 1 jam kemudian. Oke, pertama 1 jam kemudian. Yang kedua setelah 1 jam, 24 jam kemudian. Nah, setelah 24 jam ini, yang kedua, repetition ketiga jangan besoknya, tetapi 7 hari kemudian. Lalu yang keempat, gampang dong, kalau udah 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan kemudian, atau tepatnya 28 hari kalau dalam penelitian Herman Ebbinghaus. Nah, lalu kan 5 repetition. Yang kelima berapa? 4-5 bulan kemudian. Nah, smart listener, kalau kita tatap muka, saya akan jelaskan decay luntur ini seperti ini, grafiknya menurun asymptot terhadap sumbu ya. Kalau motong berarti 0, hilang total ingatan kita. Ya. Itu sebelum turun dia perkuat, lama-lama grafiknya landai, tidak pernah decay alias menjadi ingatan seumur hidup. Oke. Setelah 5 kali, tapi dengan aturan yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi ada tekniknya ya, ada waktu-waktu yang tadi sudah dijelaskan Pak Tanto agar kita bisa mengingat sesuatu lebih maksimal dan tadi tertanam dengan baik di otak kita ya, apalagi kalau kaitannya juga dengan yang mungkin yang diingat cukup berat gitu ya Pak ya, atau juga cukup banyak. Nah, ini tadi teknik tadi bisa dipraktekkan ya Pak Tanto ya. Ya. Baik. Smart listeners, Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini melalui streaming di YouTube Smart FM. Jadi Anda juga yang sedang mendengarkan bisa menyaksikan perbincangan kita berdua di Smart Brain Management. Kami kembali setelah jeda. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert,
praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart Business Outlook 2023 didukung oleh PT Pegadaian, Isuzu, iFit, PT Mandiri Tunas Finance, Samco Health, dan Hotel Borobudur, Jakarta. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Brain Management. Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan. Smart Brain Management dibawakan oleh Sutanto Windura. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Brain Management, dan kita masih membahas topik tentang lupa no way. Tadi sudah dijelaskan ya sebelum jeda ya, satu teknik lagi yang disampaikan oleh Pak Tanto. Anda yang sempat tertinggal bisa mereview kembali perbincangan kami di YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa mengulang-ulang dan juga mempelajari apa yang disampaikan oleh Pak Tanto. Pak Tanto, ya berarti memang begitu pentingnya kita menguasai teknik ini ya, apalagi kalau kita udah sadar bahwa kita ini pelupa ya, atau gampang banget melupakan sesuatu, bahkan hal-hal penting aja itu bisa lupa. Oke, hal penting atau juga hal yang berat untuk diingat mungkin bisa lupa karena terlalu berat. Sebenarnya kalau hal-hal yang ringan aja kita susah ingatnya, itu gimana Pak Tanto? Karena saya pernah punya pengalaman juga nih Pak Tanto. Waktu itu saya lupa password handphone saya. Nah, kebetulan kan handphone saya itu kan ya salah satu handphone yang harus memasukkan password, dan kalaupun nggak bisa kebuka itu akan ke-lock selamanya Pak Tanto. Dan finally akhirnya ke-lock beneran. Dan akhirnya nggak bisa balik lagi pada waktu itu. Nah ini sebetulnya hal simpel yang yang saya alami juga nih Pak Tanto ya, bahwa ada hal-hal kecil juga sebetulnya yang harusnya gampang kita ingat, tapi kok bisa nggak ingat gitu. Apa waktu itu lagi banyak pekerjaan, atau lagi padat, atau psikologis, saya juga nggak tahu deh. Gimana nih Pak Tanto sebelum kita lanjut ke tips selanjutnya? Ya, lupa apapun itu termasuk password, ya intinya adalah luntur ingatannya, decay. Kalau kita sering pakai, terjadi repetition berkali-kali, tidak akan lupa. Problem selalu terjadi saat kita lama tidak memakainya. Betul ya? Oke. Jadi untuk mengatasi ini, password saya rasa jadi masalah setiap orang. Lupa untuk suatu Login. akses atau login di tempat yang tidak selalu kita pakai, begitu ya, kecuali yang sehari-hari. Itu cara mengatasinya ada yang hardware, ada yang software. Gitu. Ya, kalau yang software adalah tentu adalah dengan mendokumentasikan. Ya. Ya. Artinya kita menulis di mana tempat password itu kita mau dokumentasikan. Saya tidak tahu ya. Hanya email tidak pernah hilang ya, tidak pernah terhapus, beda dengan chat atau message begitu. Kita dokumentasikan di sana, lalu kita search bisa. Menulis di buku, asal buku Anda tidak ditemukan orang lain, sehingga semua password ada di sana ketemu, beresiko juga ya. Tapi intinya mendokumentasikan. Atau biasa prinsipnya tentu ini sebenarnya nanti akan saya sampaikan, tapi ini yang ringan saja, bahwa salah satu tips untuk lupa no way adalah selalu menyimpan di tempat yang seharusnya, di tempat yang sama, begitu ya. Dan barangkali untuk password, Anda bikin suatu file, taruh di suatu folder yang khusus, yang tempatnya selalu di situ. Setiap Anda mau menambahkan password, saya rasa tidak akan lupa. Ya. Nah, lalu yang hardware bagaimana? Hardware tapi itu semakin hard, semakin efektif. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, kita ini bisa lupa, ada satu teori yang mengatakan Q-dependent theory. Q, C-U-E, ya, Q, petunjuk. Atau key, kunci, Key-dependent theory. Suatu teori yang mengatakan tentu Anda akan mudah mengingat sesuatu kalau sesuatu itu punya petunjuk. Clue. Misalkan, saya ingat karena itu tanggal lahir saya, password. Karena itu adalah tanggal pernikahan saya, ya. Nah, karena itu sengaja saya bikin password yang
sesuai dengan hari kemerdekaan 17 Oke. Oktober 45 ya. Nah, apapun yang ada petunjuknya, gitu ya. Nah, itu tentu akan gampang dan petunjuk ini sebagaimana personal itu akan tergantung pada smart listener masing-masing. Tapi menjadi punya sesuatu yang ada petunjuk. Lalu berikutnya sesuatu yang terkait emosi. Emosi akan menyebabkan ingatan jangka panjang karena yang mengatur emosi itu adalah otak limbik, otak memori. Dia satu area dengan hipokampus yang mengatur memori. Gitu ya. Jadi artinya kalau emosinya baik itu negatif atau positif, pasti akan bisa di-memorize dengan baik. Contoh, kalau saya minta smart listener tanya, misalkan smart listener umurnya 25 tahun, saya tanya, coba ceritakan Anda makan di mana waktu ulang tahun yang ke-16, mungkin tidak tahu. Tapi mungkin suatu umur tertentu yang berkesan bagi Anda, entah kesannya positif, entah kesannya buruk, ulang tahun malah jadi PT begitu ya, itu akan mudah diingat. Faktor Jadi emosi ingatan ya. ya. Nah, faktor emosi dari petunjuk ini bisa kita olah menjadi suatu memory skill ya, dengan cara hanya membayangkan, tidak perlu kejadian yang sebenarnya. Begitu ya. Nah, tentu ini perlu contoh, tapi saya tidak ingin membahasnya saat ini karena ini namanya metode mnemonics ya. Oke, baik. Dimana intinya itu untuk menghafal sesuatu kita harus menciptakan, melihat dengan mata otak, harus membayangkan, tapi kejadiannya dibikin seolah beneran dan keterlaluan, gitu ya, supaya menimbulkan emosi. Baik, Pak Tanto, kalau begitu tips selanjutnya apa nih supaya kita nggak lupa ya, karena lupa itu pokoknya no way deh, jangan sampai kita melupakan sesuatu ya, yang apalagi yang penting dan juga begitu urgentnya ya, sampai kita lupa, kayaknya gawat nih. Silakan Pak Tanto. Oke, nah karena sisa waktunya untuk sesi ini tidak terlalu banyak, tadi sudah yang software ya, mencatat, lalu di tempat yang sama, saya akan lanjutkan dengan yang software ya, yaitu perkuatan dengan gambar, karena gambar adalah bahasa memori Anda yang paling kuat. Ya. Saya yakin kalau Anda ketemu orang, ingat dulu Anda pernah ketemu wajahnya, kayaknya kita pernah ketemu ya. Nah, daripada Anda bisa berhasil mengingat namanya. Ya, selalu gambar lebih kuat karena itu adalah bahasa alami otak kita. Di samping gambar ini yang memproses adalah otak kanan, karena dia ingatan jangka panjang. Oke. Nah, lalu implikasinya dalam sehari-hari apa? Gambar ini bisa Anda wujudkan dalam bentuk gambar itu, gambar alias visual itu tidak hanya berupa gambar, tapi juga warna-warni dan ukuran. Kalau Anda mencatat, Anda perbesar, yang penting ini supaya nggak lupa pakai huruf kapital, itu akan nyantolnya lebih kuat. Lalu ada highlight dengan warna atau garis bawahi dengan warna tertentu, itu akan lebih kuat. Makanya kalau kita ini ingin mengingat keywords, kita akan garis bawahi atau kita highlight, ya. Atau hubungi dengan gambar untuk memperkuat, misalkan diagram, grafik, ya. Kita mungkin lupa angka-angkanya, tapi saya ingat itu grafiknya menurun. Nah, misalkan seperti itu. Saya kurang lebih tahu karena saya ingat diagram kuenya itu kayaknya sekian persen. Seperempat lebih dikit lah, mungkin sekitar 30%. Kita akan ingat roughly seperti itu. Itu membantu memori. Jadi warna, gambar, ukuran itu akan membantu memori. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sehingga Anda tidak mudah lupa. Manfaatkan sebaik-baiknya ya, smart listeners ya. Tentunya tips yang disampaikan Pak Tanto ini berguna sekali, apalagi kita yang sudah terlalu sibuk dengan banyak pekerjaan, hal-hal yang perlu kita ingat ya memang harus kita ingat ya. Baik, Pak Tanto, tentunya smart listeners juga ingin mendengarkan tips selanjutnya, dan smart listeners kami undang Anda yang ingin bergabung melalui YouTube, silakan streaming perbincangan kita di kesempatan kali ini di YouTube Smart FM. Sekali lagi Anda tinggal ketik saja Smart Brain Management ya. Bersama dengan Pak Sutanto Windura, nanti akan muncul perbincangan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pak Tanto, sebelum jeda, tentunya apakah
ada nggak sih kaitannya usia dengan seseorang itu gampang lupa atau enggak, Pak Tanto? Ini kan ada yang bilang kalau semakin usia bertambah katanya semakin gampang lupa. Oke, tentu itu berpengaruh bagaimanapun, karena sekali lagi dengan bertambahnya usia, daya generasi sel otak baru kita itu lebih lambat daripada rusaknya. Jadi ekor kita, rusaknya 100, regenerasinya cuma 80. Nah, 20 ini kompensasinya dari mana? Harus belajar sesuatu yang baru, sebab belajar sesuatu yang baru akan timbul tendensi lagi. Jadi mungkin berlawanan dengan apa yang Anda yakinin benar, bahwa semakin tua kita waktu banyak untuk senang aja, istirahat aja deh. Salah. Semakin tua Anda harus belajar lebih banyak, baca buku lebih banyak. Semakin tua Anda harus belajar buku lebih banyak, ngisi TTS lebih banyak, belajar bahasa asing yang baru lebih banyak. Ya untungnya kalau sambil jalan-jalan berarti melihat sesuatu yang baru lebih banyak, nah itu akan bagus untuk mengkompensasi daya regenerasi sel otak. Karena apa? Setiap kita belajar sesuatu yang baru, otak bentuk jaringan bergerak. Nah, belajar yang baru itu jangan diartikan hanya buku, dari belajar di formal, tapi melihat sesuatu yang baru, mendengar sesuatu yang baru, bergerak sesuatu yang baru, mencicipi sesuatu yang baru, membawa sesuatu yang baru, itu juga merupakan belajar yang baru. Ya. Jadi anggapan selama ini kalau usia bertambah malah kita santai-santai, malas berpikir, tidak mempergunakan otak kita secara maksimal, itu dihilangkan ya Smarters ya, karena seperti setiap perbincangan kita di Selasa pagi itu justru semakin bertambahnya usia kita harus menambah produktivitas otak kita untuk ya tadi mengoptimalkan ya dengan berbagai kegiatan yang tentunya tips-tipsnya sudah dibagikan di Smart Brain Management setiap Selasa. Setuju banget nih Pak Tanto bahwa kalau bertambah usia kita harusnya memang banyak belajar lagi ya Pak Tanto ya. Betul. Pensiun dari pekerjaan boleh, tapi bukan berarti pensiun dari bekerja atau menggunakan otaknya, begitu ya. Nah, jangan sampai, jadi saya nggak boleh pensiun Pak, ya tidak. Tapi begitu pensiun, kesempatan saya belajar hal-hal yang lain yang selama ini saya punya waktu, kan tersita fokus ke pekerjaan, ya. Menjadi setiap minggu 1 buku, gitu ya, belajar bercocok tanam dan lain sebagainya. Ya ini juga menghindari dari penyakit kepikunan ya Pak Tanto ya. Betul sekali. Pasti nggak mau dong kita di usia lanjut ya pikun, makanya ini juga salah satu tips atau juga yang kita bahas di Smart Sinners tentang lupa no way juga ini sangat penting sekali agar kita juga nggak gampang lupa dan pada akhirnya takutnya malah pikun ya, at the end ya, jangan sampai ya Smart Sinners ya. Masih ada sesi selanjutnya, Anda jangan kemana-mana dan kami sarankan Anda juga untuk live streaming bersama kami di YouTube Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Brain Management. Smart Brain Management. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart Business Outlook 2023 didukung oleh
PT Pegadaian, Isuzu, iFit, PT Mandiri Tunas Finance, Samco Health, dan Hotel Borobudur, Jakarta. Smart FM, Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Brain Management. Smart Brain Management, bagaimana mengoptimalisasi fungsi otak untuk menggapai kesuksesan. Smart Brain Management dibawakan oleh Sutanto Windura. Pak Tanto, aku pindah posisi karena handphoneku kayaknya mau lowbat, jadi aku agak berdiri Ya. sedikit. Nggak apa-apa ya Pak Tanto? Silakan. Pak Tanto, abis ini masih ada berapa tips lagi, Pak? Oh, sebenarnya masih banyak ya, tapi mungkin 2 aja. Saya rasa pas dengan waktunya, karena saya ingin memberi contoh yang soal 5R repetisi tadi, kelupaan, supaya tidak hanya menjadi teori aja. Oke, Pak. Sebentar ya Pak, aku cas 3 menit, 1 menit biar. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Brain Management. Gak kerasa ya, Smart Student sudah masuk sesi terakhir perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya tentang lupa no way ya. Tentunya dengan tips-tips yang bervariasi dari Pak Tanto itu bisa Anda praktekkan mulai dari rumah, kemudian juga di kantor ya Pak Tanto. Kemudian tips selanjutnya apalagi nih Pak Tanto supaya Smart Listeners gak gampang lupa nih Pak. Oke, baik. Sebelum ke tips baru, Smart Listener tadi ada yang ada yang terlupa, ingin saya tambahkan soal yang STM jadi LTM sama 5R. Nah, ini supaya tidak jadi hanya teori saja, Pak, itu terapinya gimana? Sejam kemudian, sehari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, 45 bulan kemudian. Nah, kebetulan, kalau dalam dunia pendidikan atau sekolah lah, itu kadang-kadang sudah, saya tidak tahu apakah si perancang kurikulum ini atau guru misalkan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur manajemen waktu selama materi yang diharuskan untuk disampaikan itu tersampaikan semua, misalkan dalam 1 semester, itu apakah tahu manajemen otak seperti ini yang Herman Ebbinghaus tadi, 5R tadi, atau tidak? Tetapi mungkin ada yang sudah mirip-mirip. Pertama, 1 jam. Nah, kalau begini, kalau kira-kira guru menyampaikan sesuatu, ya memang 1 jam nggak akan ketemu lagi kan, 1 jam pelajaran berapa? 40 menit, 45 menit ya. Ya. Kecuali yang langsung ambil 2 jam pelajaran, kadang bisa digabung ya. Ingat 1 jam kemudian di-repeat supaya dapat yang pertama. Tapi kalau misalkan Anda hanya mengajar 1 jam pelajaran 40-40 menit, paling tidak 5 menit terakhir
review dari apa yang sudah Anda sampaikan. Jangan 45 menit dihabiskan untuk ngasih semuanya, tapi mendingan ngasih 35 menit, 10 menit review, atau ngasih 40 menit, 5 menit review. Kalau misalkan waktunya 45 menit. Oke? Lalu yang kedua, satu harinya bagaimana? PR kerjanya tapi satu hari ya, betul nggak? Satu minggu kemudian, satu minggu lagi kan ketemu lagi kan? Kalau matematika setiap hari Senin jam 11, pasti minggu depannya juga jam 11. Kan udah justru satu semester kan? Nah, sebelum mulai diulang lagi. Satu bulannya gimana? Ulangan. Ya, ulangan. 4-5 bulan kemudian, mid test atau final test. Selalu ada ya, kita ada ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, sekarang di kantor bagaimana? Sama, Anda ingin memberikan sesuatu yang untuk diingat oleh staf Anda, misalkan Anda pimpinan, tetap suka nggak suka Anda bisa mengaturnya atau tidak, tetap hukumnya 5R seperti tadi itu. 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 4-5 bulan. Ya, itu sedikit penjelasan elaborasi prinsip. Nah, lalu sekarang tips yang lain. Nah, smart listener supaya Anda dapat menghindari diri dari lupa. Pada dasarnya saat memasukkan informasi itu kita sebut dengan belajar, ya, masukkan informasi. Nah, ini semua tergantung keunikan otak Anda, yaitu gaya belajar dominan Anda, atau saya sebut dengan personal learning style. Prinsipnya ada 5 panca indera, tapi yang paling sering 3, yaitu secara visual, indera penglihatan, auditorial, pendengaran, kinestetikal atau fisikal, indera perabaan, olfactory, penciuman, gustatory, pengecapan. 3 ini yang pertama saja. Ya. Visual, auditorial, kinestetikal. Nah, smart listener, kalau Anda visual, saat Anda menerima suatu informasi yang Anda tidak mau lupa secara lisan, misalkan verbal, misalkan dikasih tahu pimpinan, besok kamu mesti telepon ini jam segini, gitu misalkan, gitu ya. Anda cepat-cepat mengubahnya menjadi visual. Satu, Anda bisa merepetisi atau mengubahnya jadi visual. Nah, visualnya ini bagaimana? Anda bisa membayangkan, Anda bisa menulis di udara. Oh, tadi saya disuruh nelpon Pak Joni. Nah, seolah Anda melihat bekas jejak jari tangan Anda. Intinya Anda rubah menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan Anda, yaitu visual. Ya. Wow. Sebaliknya, yang auditorial. Kalau Anda terima instruksinya melalui email atau WA, besok ke Pak Joni jam 3 sore, Pak Joni jam 3 sore, ubah menjadi audio. Nah, yang kinestetikal tentu fisikalnya atau emosinya dilibatkan. Ya, besok telepon Pak Joni sambil memegang tangan, gitu ya, sambil besok telepon Pak Joni. Nah, itu akan lebih memperkuat. Jadi perkuatlah dengan sesuatu yang sudah menjadi how you learn best. Anda pasti ada yang dominan antara visual, auditorial, atau kinestetikal. Nah, smart listener, silakan coba, gitu ya. Ya, silakan dicoba ya. Anda termasuk yang mana ya? Apakah termasuk yang visual, audio visual, atau juga kinestetikal ya, Pak ya? Oh, kalau audio aja ya, Pak ya? Nggak ada audio visual ya, Pak ya? Jadi visual, audio, dan kinestetikal ya, Pak ya? Untuk tipikal. Tapi audiovisual ada, artinya kalau kita bisa melaksanakan 3-3-nya makin bagus, kombinasi kekuatan. Istilahnya kita ini mau belajar berenang dari nol, ya lihat video, ya dengar instruksi pelatih, ya nyemplung di kolam, praktek visual, audio. Masalahnya kita belum tentu punya 3-3-nya, punya waktu untuk 3-3-nya. Effort kita tidak mau kita meluangkan effort untuk 3 sekaligus, karena itu berat, capek, dan lain sebagainya. Baik, wah ini tips yang disampaikan Pak Tanto bermanfaat sekali nih Smart Listeners untuk Anda yang ingin lebih oke atau lebih mantap dalam mengingat sesuatu, baik itu dalam hal pekerjaan, urusan rumah, atau banyak hal dalam kehidupan kita.
tips-tips yang disampaikan Pak Tanto ini sangat bisa Anda pelajari kembali ya, dan Anda bisa mereview perbincangan kita sekali lagi di YouTube Smart FM. Pak Tanto, ini waktunya karena kita sudah masuk di sesi akhir, poin-poin yang disampaikan kepada semua listeners tentang topik kita pada hari ini ya, lupa no way. Silakan Pak Tanto. Oke, untuk menyimpulkan simpel saja. Pertama, jangan percaya kalau Anda ini pelupa. Otak Anda baik-baik saja. Lebih banyak karena faktor psikis, karena Anda mulai dengan percaya bahwa otak Anda memang sudah menurun kemampuannya. Ya, mending kalau Anda udah tua, tapi ada orang yang belum tua, masih kecil, menganggap dirinya memang pelupa, karena sering dibilang pelupa oleh orang tuanya. Jangan pikir dulu, otak Anda baik-baik saja. Yang kedua tentu adalah Anda harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kekuatan daya ingat Anda. Ya, mulailah makan makanan yang bergizi. Oke, Atasi gaya hidup Anda yang tidak berkontribusi terhadap membaiknya atau bertahannya daya ingat Anda. Stres terlalu banyak, ya, alkohol dan lain sebagainya. Begadang. Begadang, betul. Kurang tidur, ya, kurang tidur. Tidur adalah sangat penting. Lalu belajarlah setiap saat karena itu akan membangun kembali sel otak Anda sehingga infrastruktur dari otak memori Anda akan mencukupi untuk Anda menjadi seorang memory champion atau pengingat yang hebat. Ya. Tips-tips yang lain banyak, ya, tapi intinya itu saja. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa lupa no way Anda bisa mengatasi. Ya, demikian. Lupa no way ya. Tadi sebagian juga sudah disampaikan oleh Pak Tanto ya. Dan semua listeners tentunya tadi juga ada beberapa poin seperti gaya hidup sehat perlu kita tingkatkan, makanan juga perlu kita perhatikan. Tapi saya setuju loh Pak Tanto ya, sebelum kita closing. Kalau kita makannya itu benar, konsentrasi kita tuh meningkat. Karena saya kan pekerjaan juga berhubungan dengan konsentrasi juga ya. Kalau misalnya makan siangnya tuh mungkin proteinnya saya perhatikan, kemudian juga komposisi saya perhatikan, itu konsentrasinya benar-benar beda dibandingkan saya makan asal-asalan, Pak Tanto. Gimana nih, Pak Tanto? Closing statement juga, karena ini kan jam makan siang ya, untuk semua listener semua ya, silakan. Ya. Oke, balance diet itu adalah sesuatu yang paling penting ya. Semua diperlukan oleh tubuh Anda, mens sana in corpore sano, mind body and soul jadi satu. Ya, balance diet ya, karbohidrat tetap harus ada, protein harus ada, vitamin harus ada, ya, mineral harus ada, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa tidak perlu kita mengingat-ingat atau sesuatu yang menyulitkan kita sendiri, tapi selama balance diet, ikuti piramida makanan, otak Anda akan baik-baik saja, daya ingat Anda akan baik-baik saja. Ya. Dan minum air yang cukup, ya. Oke. Ya, untuk konsentrasi terutama air. Ya, kalau Anda sulit konsentrasi, minum 1 gelas full sudah berbeda. Ya. Oke, setuju Pak Tanto ya. Minum ya, biar nggak dehidrasi dan tetap fokus ya. Termasuk juga dalam kesempatan hari ini, Smart Listeners tentunya tetap fokus dalam mendengarkan Smart Brain Management. Ingat yang kelewatan bisa menyaksikan kembali perbincangan kami di YouTube Smart FM. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Smart FM dan follow Instagram Smart FM di Smart FM 959. Pak Tanto, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Setuju? Ya, baik. Dan Smart Listeners, demikian Smart Brain Management pada pertemuan hari ini. Saya William Darmawan. Saya Sutanto Winggura. Make the most of your brain. Telah Anda ikuti Smart Brain Management bersama Sutanto Winggura dari The Brannick Institute. Nantikan kembali acara ini hanya di Smart FM.